Dan kini langkah yang ia ambil telah terbukti bahwa momen itu akan tiba. Setelah tiba Tang menyerang Ansi, Jenderal Yeon malah memilih fokus memburu nyawa Manchun ketimbang menolongnya menghadang pasukan Tang dalam upaya ingin menguasai ibu kota. Ia tidak diajarkan untuk menyerah. Manchun hanya ingin kata berjuang sampai detik di mana kini ia berhadapan dengan peperangan besar. Menyadari masih banyak warga sipil di balik benteng Ansi, membuat Jenderal Manchun semakin yakin ia harus berjuang meskipun sadar peperangan mustahil dimenangkan. Sebelum perang, Kaisar Taizong sengaja memberi hak istimewa kepada seluruh prajuritnya bahwa mereka diizinkan menjarah sesuka hati tanpa harus diserahkan kepada Kaisar. Boleh menjadikan anak-anak Ansi sebagai budak dan yang terparah diwajibkannya memperkosa seluruh wanita. Dengan cara itu, Taizong dapat membangkitkan kebrutalan yang akan merasuk ke setiap prajuritnya. Taizong awali peperangan dengan alat pelontar, meluncurkan bola batu demi merobohkan benteng Ansi terlebih dahulu. Setelah beberapa batu berhasil dilontarkan, Taizong menyadari tembok benteng Ansi sulit dirobohkan. Ternyata bangunannya dipenuhi lumpur yang menyebabkan benteng menjadi kokoh. Cara kedua, Taizong kerahkan prajuritnya mulai memanjat benteng. Garis depan serentak maju. Komandan Manchun halau musuh dengan serangan panah. Pasukan Tang membalas kembali serangannya. Hingga pasukan garis depan semakin mendekati benteng dan mulai memanjat dinding. Manchun perintahkan serang balik dengan lesatan panah dari arah bawah. Prajurit Tang balas lagi serangannya. Semakin memanas, kali ini Manchun serang dengan gigi serigala dan bola batu raksasa. Taizong murka. Dikeluarkanlah tangga raksasa upaya menerobos ke atas benteng hingga prajuritnya berhasil naik dan mulai lakukan serangan brutal. Upaya kali ini pasukan Tang mulai mendobrak gerbang Ansi. Lalu ia pun kerahkan serangan prajurit bayangan ke sisi kiri, sedangkan sisi kanannya diturunkan serangan pasukan pengawal kerajaan. Di sanalah Komandan Manchun langsung turunkan perintah kepada Beka dan Paso untuk mulai menyerang di sayap kiri dan kanan. Celakanya, gerbang Ansi berhasil dibobol hingga prajurit Tang berhamburan masuk ke dalam. Komandan halau mereka dengan pagar cadangan. Sebagian prajurit Tang yang telah masuk otomatis terjebak. Di atas benteng, Manchun perintahkan pasukan membentuk formasi menutup agar dapat sama-sama mendorong prajurit Tang jatuh ke bawah benteng dengan kekuatan penuh. Setelah itu dikeluarkanlah balista demi menggulingkan tangga raksasa. Sedangkan prajurit yang telah terjebak di dalam benteng lanjut dibantai habis, sehingga Kaisar Taizong terpaksa pukul mundur seluruh pasukannya. Kemenangan sementara jatuh ke tangan pasukan Komandan Manchun. Sepulangnya dari peperangan, Samul tidak dapat menahan diri dan mulai mengungkapkan identitasnya. Lalu ia melihat punggung Manchun penuh dengan luka, dan ternyata luka tersebut diakibatkan serangan prajurit suruhan Jenderal Yeon. Samul bukanlah orang pertama yang disuruh Yeon untuk